Halo, selamat malam, dan selamat datang kembali di ruang teduh ini. Malam ini, kita akan berjalan jauh ke belakang, ke sebuah waktu yang berbeda, di sebuah negeri yang jauh, di mana pohon-pohon sakura sudah berbunga dan gugur ribuan kali sebelum kita lahir. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah Miyamoto Musashi, manusia yang pernah hidup, pernah salah, pernah menang, pernah hampa, dan akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya, bukan di atas medan perang, tapi di dalam keheningan sebuah gua batu di pegunungan Jepang. Sebelum memulai ceritanya, mari kita atur pernafasan kita dan buat tubuh Anda terasa nyaman untuk beristirahat. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara malam yang tenang mengisi paru-parumu. Tahan sebentar, dan hembuskan perlahan, seperti angin yang turun dari lereng gunung Jepang di musim gugur. Sekali lagi, tarik nafas, dan hembuskan. Biarkan bahumu turun, biarkan rahangmu melendur, biarkan tubuhmu tenggelam ke dalam kasur, seperti tanah yang menyerap hujan. Sekarang, mari kita masuk ke dalam cerita. Miyamoto Musashi lahir pada tahun 1584 di Provinsi Harima, Jepang, di masa yang oleh para sejarawan disebut sebagai salah satu periode paling berdarah dalam sejarah Jepang. Negeri itu tidak damai. Perang antara klan-klan besar sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan anak-anak tumbuh bersama suara pedang, bukan suara tawa. Musashi bukan anak yang biasa. Sejak kecil, ia hidup keras. Ibunya meninggal saat ia masih bayi. Ayahnya, seorang samurai terampil bernama Shinmen Munisai, mengajarkan ilmu pedang padanya dengan cara yang sangat keras. Atau mungkin tidak mengajarkan sama sekali, karena beberapa catatan sejarah menyebut bahwa Musashi belajar sendiri dengan cara mengamati, meniru, dan berlatih tanpa henti. Pada usia 13 tahun, Musashi bertarung dalam duel pertamanya. Lawannya adalah Arima Kihei, seorang samurai dewasa yang jauh lebih tua dan lebih berpengalaman. Musashi menang. Ia mengalahkan lawannya hanya dengan sebatang tongkat kayu. Ini adalah awal dari catatan yang tidak akan tertandingi dalam sejarah Jepang. Selama bertahun-tahun berikutnya, Musashi berjalan mengelilingi Jepang dalam sebuah perjalanan yang disebut Musha Shugyo, perjalanan prajurit yang mencari lawan untuk menguji dan mengasah kemampuan. Ia menantang siapa saja. Ia mengalahkan siapa saja. Dalam catatan sejarah, Musashi diketahui menjalani lebih dari 60 duel sepanjang hidupnya, dan ia tidak pernah kalah satupun. Ia menjadi terkenal, ditakuti, disegani. Dimanapun ia datang, orang-orang berbisik namanya. Musashi si tak terkalahkan. Musashi si setan pedang. Tapi di balik kemenangan demi kemenangan itu, ada sesuatu yang tidak pernah ia akui kepada siapapun. Sesuatu yang ia simpan jauh di dalam, di bawah semua kebanggaan dan reputasinya. Kekosongan. Setiap kali ia mengalahkan lawan, ada kepuasan yang sangat singkat. Secepat kilat menyambar, lalu pergi. Dan yang tersisa adalah sepi yang sama. Pertanyaan yang sama yang tidak bisa ia jawab. Kisah yang paling terkenal dari perjalanan Musashi terjadi pada tanggal 13 April 1612 di sebuah pulau kecil bernama Funashima yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Ganryujima, Pulau Ganryu. Ini adalah fakta sejarah, tercatat, dipelajari.
Lawannya adalah Sasaki Kojiro, seorang ahli pedang yang dijuluki Iblis Provinsi Barat. Kojiro terkenal karena teknik pedangnya yang unik, sebuah gerakan serangan yang disebut Tsubame Gaeshi, sayap walet terbalik. Sebuah sabetan yang begitu cepat, sehingga konon tidak ada yang bisa menghindarinya. Seluruh Jepang menantikan duel ini, dua legenda hidup. Siapa yang akan menang? Duel dijadwalkan pada pagi hari. Kojiro tiba tepat waktu. Ia berdiri di tepi pulau yang sempit itu menunggu. Dengan pedang panjangnya yang terkenal, disebut Nodachi. Pedang yang lebih panjang dari pedang biasa, sudah terhunus dengan anggun. Tapi, Musashi tidak datang. 1 jam berlalu, Kojiro masih menunggu. Para saksi yang hadir mulai gelisah. 2 jam berlalu, Kojiro mulai marah. Sebuah kesalahan karena kemarahan menggelapkan pikiran. Musashi sementara itu tidak bergegas. Catatan sejarah menyebut bahwa ia bangun terlambat dan tampak tidak terburu-buru. Di atas perahu yang membawanya ke pulau itu, ia melakukan sesuatu yang aneh. Ia mengambil sebatang dayung kayu, dan dengan tangan yang tenang, ia mulai mengukir ujungnya. Memotong, menghaluskan, membentuk. Di atas perahu yang bergoyang di laut, dengan waktu yang terus berjalan, Musashi membuat boken, pedang kayu, dari dayung perahu itu. Para pendayung menyaksikan ini dengan bingung. Mengapa ia tidak membawa pedang besi? Mengapa ia tampak begitu santai? Mengapa ia malah mengukir kayu? Musashi tidak menjawab. Ia hanya terus mengukir, sementara perahu terus melaju ke pulau. Saat Musashi akhirnya melangkah turun ke pasir pulau itu, Kojiro sudah menunggu dengan amarah yang nyaris mendidih karena telah menunggu begitu lama. Dalam pertarungan, amarah adalah racun yang diminum sendiri. Duel itu terjadi sangat cepat. Kojiro menyerang dengan Tsubame Gaeshi yang terkenal, sabetan kilat sayap walet. Tapi, Musashi sudah bergerak. Dengan boken kayunya yang lebih panjang dari pedang Kojiro, karena terbuat dari dayung perahu, Musashi mendaratkan 1 pukulan telak ke kepala. Kojiro jatuh. Duel selesai. Musashi menang. Tapi yang dilakukan Musashi setelah itu tidak seperti yang dilakukan pemenang duel biasanya. Ia tidak berteriak kemenangan. Ia tidak mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ia hanya berdiri diam sebentar, menatap lawannya yang telah jatuh, lalu berbalik dan berjalan kembali ke perahu. Para saksi mencatat bahwa wajah Musashi saat itu terlihat kosong. Bukan kosong yang puas, tapi kosong yang hampa. Di atas perahu yang membawanya kembali ke daratan, Musashi memandang lautan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lelah. Setelah duel di Ganryujima, sesuatu berubah dalam diri Musashi. Ia tidak langsung berubah dalam semalam. Perubahan tidak bekerja seperti itu. Tidak pada siapapun, tidak dalam kisah fiksi, apalagi dalam kisah nyata. Perubahan adalah proses yang lambat, seperti air yang perlahan mengikis batu. Tapi benih perubahan itu sudah ditanam di atas perahu menuju Ganryujima, saat ia mengukir dayung menjadi pedang dengan tangan yang tenang. Dan benih itu mulai tumbuh setelah duel itu selesai. Musashi masih berduel beberapa kali setelahnya, tapi frekuensinya berkurang. Dan catatan sejarah mencatat bahwa setelah usianya melewati 30 tahun, Musashi perlahan-lahan mulai berhenti menantang orang untuk bertarung. Sesuatu yang lebih menarik perhatiannya. Di sebuah pondok kecil di luar kota, seseorang melihat Musashi duduk berjam-jam di depan sebatang bambu yang ia pegang.
bukan untuk digunakan sebagai senjata, tapi untuk dilukis. Dengan tinta hitam di atas kertas putih, Musashi menggambar batang bambu itu dengan sapuan kuas yang lambat dan penuh perhatian. Ia belajar melukis, ia belajar kaligrafi, ia belajar membuat patung, mengerjakan kerajinan logam, merancang taman. Orang-orang yang mengenalnya dari masa lalunya, para samurai, para pendukung duel, bingung, dan bahkan sedikit meremehkan. Musashi si tak terkalahkan kini melukis bambu, membuat patung kayu, tapi Musashi tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak peduli pada pandangan orang lain. Ia belajar bahwa prinsip yang sama yang ia gunakan dalam pertarungan, ketepatan, kejernihan pikiran, ketenangan di bawah tekanan, kesabaran, adalah prinsip yang sama yang dibutuhkan untuk membuat lukisan yang indah, untuk mengukir patung yang hidup, untuk merancang taman yang harmonis. Seni bukan pelarian dari pedang. Seni adalah perpanjangan dari filosofi yang sama. Catatan sejarah menyebut bahwa lukisan-lukisan Musashi, terutama lukisan tinta hitam bergaya sumi-e, dianggap sebagai mahakarya yang hingga hari ini masih disimpan di museum-museum Jepang. Lukisan burung sikatan hinggap di ranting kering, lukisan kayu yang miring di atas air, lukisan wajah Bodhidharma, semuanya memiliki kualitas yang sama dengan gerakan pedangnya. Presisi, tenang, dan langsung ke inti. Tahun-tahun berlalu, Musashi terus berjalan, terus belajar, terus mencari. Ia tidak lagi mencari lawan yang bisa dikalahkan. Ia mencari sesuatu yang jauh lebih sulit untuk ditaklukkan, dirinya sendiri. Dan di suatu titik dalam perjalanan panjang itu, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun mengubah segalanya. Semua kemenangan yang pernah ia aih di luar dirinya tidak bernilai apa-apa selama ia belum menang atas keangkuhan di dalam dirinya sendiri. Pada tahun 1643, Miyamoto Musashi berusia 59 tahun. Rambutnya sudah memutih, badannya masih kuat, tulang-tulangnya sudah ditempa oleh 60 tahun latihan. Tapi ia tidak lagi berjalan dengan langkah seorang pejuang yang mencari peperangan. Ia berjalan dengan langkah seseorang yang sudah menemukan kedamaian. Tahun itu, Musashi membuat keputusan terakhirnya yang besar. Ia pergi ke sebuah gua. Gua itu terletak di barat Kumamoto, di Provinsi Higo, Kyushu, Pulau Selatan Jepang. Namanya Rei Gando, yang dalam bahasa Jepang berarti Gua Roh Batu. Gua itu tersembunyi di lereng bukit yang ditumbuhi pohon-pohon tua, jauh dari keramaian kota. Musashi masuk ke dalam gua itu sendirian, dengan membawa sangat sedikit barang. Hanya kuas, tinta, dan tumpukan kertas. Di dalam gua yang gelap dan sunyi itu, hanya diterangi oleh cahaya yang masuk dari mulut gua yang sempit, dan suara air yang menetes dari dinding batu. Musashi mulai menulis. Ia menulis Gorin no Sho, kitab 5 cincin. Bukan buku tentang cara membunuh dengan pedang. Buku itu adalah tentang strategi, tentang cara berpikir yang cerah, tentang filosofi hidup yang ia kembangkan selama 60 tahun berjalan, bertarung, belajar, dan berubah. Kitab itu dibagi menjadi 5 bagian. 5 metafora yang ia gunakan sebagai metafora: tanah, air, api, angin, dan kekosongan. Setiap bagian membahas cara menghadapi tantangan hidup, bukan hanya dalam pertarungan pedang, tapi dalam setiap aspek kemanusiaan. Bayangkan suasana di dalam Rei Gando. Dinding batu yang dingin dan lembab. Suara tetesan air yang konstan dari celah-celah batu di langit-langit. Titik-titik cahaya yang masuk dari mulut gua berubah-ubah seiring bergerakan awan dan matahari di luar. Aroma tanah dan batu yang sudah jutaan tahun tua. Angin dingin yang kadang masuk membawa aroma pohon pinus dari luar.
Di tengah semua itu, Musashi duduk bersilah. Punggungnya tegak. Tangannya memegang kuas dengan cara yang sama seperti ia dulu memegang pedang. Dengan ketepatan, dengan perhatian penuh, dengan hormat pada apa yang sedang ia kerjakan. Kuas bergerak di atas kertas. Aksara Jepang mengalir satu persatu. Setiap kalimat dipilih dengan sangat hati-hati, seperti setiap langkah dalam duel yang pernah ia jalani. Tidak ada yang terburu-buru di dalam gua ini. Tidak ada deadline, tidak ada harapan dari siapapun. Hanya ada seorang tua yang sedang berusaha menuangkan seluruh kebijaksanaan yang ia peroleh dari 60 tahun hidup yang keras, agar orang-orang yang datang setelahnya bisa belajar tanpa harus melalui jalan yang sama. Ia menulis untuk generasi yang belum lahir. Waktu terus berjalan di dalam gua Reigando. 2 tahun Musashi tinggal di sana. Tahun 1643 berganti 1644, lalu 1645. Dan di musim semi tahun 1645, tubuh Musashi mulai melemah. Ia sudah mengetahuinya sejak beberapa bulan sebelumnya. Tubuhnya yang telah ia pakai untuk 61 tahun perjalanan yang keras, mulai memintanya untuk berhenti. Ia tidak takut. Catatan sejarah tidak pernah menyebut Musashi takut pada apapun. Dan kematian adalah sesuatu yang sudah ia hadapi lebih dari 60 kali dalam duel dari kedua sisi pedang. Yang ia lakukan adalah mempersiapkan diri. Ia memanggil orang-orang terdekatnya, murid-muridnya dan orang-orang yang ia percaya, dan ia memberikan semua miliknya kepada mereka. Pedang-pedangnya, lukisan-lukisannya, patung-patungnya, peralatan menulisnya, semua yang ia miliki, ia berikan. Tangan yang melepaskan semua itu tidak gemetar. 7 hari sebelum kematiannya, pada bulan Mei 1645, Musashi mengambil kuas untuk terakhir kali, dan ia menulis sebuah teks yang sangat pendek, hanya 21 kalimat. Ia menamainya Dokodo, jalan berjalan sendirian. 21 kalimat itu adalah inti dari seluruh perjalanan hidupnya. Hasil dari 61 tahun belajar menjadi manusia yang lebih baik. Bukan aturan untuk orang lain, tapi janji yang ia buat untuk dirinya sendiri, tentang cara ia memilih untuk hidup. Di antara 21 prinsip itu, ada kalimat-kalimat yang sangat sederhana namun sangat dalam. Terimalah segala sesuatu apa adanya. Jangan mencari kesenangan hanya demi kesenangan itu sendiri. Jangan bergantung pada perasaan sesaat. Jangan pernah menyesal atas apa yang telah terjadi. Jangan takut pada kematian. Kalimat terakhir dalam Dokodo, kalimat yang paling terkenal adalah jangan pernah menyimpang dari jalan. Musashi meninggal pada tanggal 19 Mei 1645 di Provinsi Higo. Ia berusia 61 tahun. Tidak ada catatan yang menyebut ia meninggal dengan penuh penyesalan. Tidak ada catatan yang menyebut ia meninggal dengan ketakutan. Yang tercatat adalah bahwa ia meninggal duduk dalam posisi tegak, seperti seorang pejuang yang sudah siap, yang sudah menyelesaikan semua tugasnya, yang sudah berdamai dengan setiap bagian dari dirinya sendiri. Kuas dan kertas yang ia gunakan untuk menulis Dokodo masih tersimpan. Aksara-aksara itu masih bisa dibaca. Gua Reigando masih berdiri di Kumamoto, Jepang hingga hari ini. Siapapun bisa mengunjunginya. Siapapun bisa duduk di dalam batu yang sama, menghirup udara yang sama,
dan merasakan keheningan yang pernah dirasakan oleh seorang pejuang tua yang akhirnya menemukan kedamaiannya. Itulah warisan Miyamoto Musashi yang sesungguhnya. Bukan 61 duel yang pernah ia menangkan. Bukan pedangnya yang tajam. Tapi 21 kalimat yang ia tulis dengan tangan yang sudah lemah 7 hari sebelum ia menutup matanya untuk terakhir kali. Teman tidurku, perjalanan Musashi telah usai. Dari seorang anak muda yang keras dan haus kemenangan, menjadi seorang tua yang duduk dalam keheningan gua batu, menulis tentang cara menerima segala sesuatu apa adanya. Perjalanan itu butuh 61 tahun, tapi intinya sangat sederhana. Ia berhenti mencoba mengalahkan dunia di luar dirinya dan mulai belajar untuk damai dengan dunia di dalam dirinya. Malam ini, aku tidak memintamu untuk melakukan apa-apa. Tidak perlu ada resolusi. Tidak perlu ada janji besar. Hanya satu hal kecil. Saat kau berbaring malam ini, bayangkan kau duduk di dalam gua Reigando itu bersama Musashi yang tua. Dingin dan sunyi. Dinding batu yang basah, cahaya yang masuk dari mulut gua, lembut dan keemasan. Suara tetesan air yang konstan, tik, 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 seperti detak waktu yang tidak terburu-buru. Di sana tidak ada siapapun yang menunggumu. Tidak ada yang menghakimimu, tidak ada yang mengharapkanmu menjadi lebih dari apa yang kau adalah hari ini. Hanya ada kau, nafasmu, dan keheningan yang dalam. Biarkan tubuhmu menjadi sangat, sangat berat. Pundakmu turun, tanganmu lemas di sisimu, dadamu naik turun dengan lambat, kakimu berat seperti batu di lantai gua. Pikiranmu kosong seperti kertas putih sebelum kuas menyentuhnya. Kau tidak harus memenangkan apapun malam ini. Kau hanya perlu bernafas. Kau hanya perlu ada. Seperti Musashi di dalam guanya, kau sudah cukup. Tepat seperti ini. Tepat seperti sekarang. Tidurlah. Tidurlah dengan damai, seperti pejuang tua yang sudah menyelesaikan perjalanannya, yang sudah berdamai dengan semua yang pernah terjadi, yang tidak membawa penyesalan ke dalam tidurnya. Selamat tidur jiwa yang berani berubah, mimpi indah selalu untukmu.